Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Topik bahasan kita kali ini adalah penyakit yang paling sering muncul ya di kolam-kolam ikan nila, terutama saat kita lagi karantina benih ya. Ini cara mengatasi penyakit jamur pada benih ikan nila. Tapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pokok bahasan kita ini, bagi kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, silahkan subscribe channel ini ya, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau misalnya kalian dengan serius untuk menekuni budidaya ikan nila, kalian bisa join di channel kita ini ya, karena banyak video-video yang kita private khusus untuk para pelanggan atau yang sudah join di channel Bang Gulo. Penyakit jamur pada ikan nila ini merupakan penyakit yang umum ya, dan hampir semua kawan-kawan yang sudah pernah melakukan budidaya ikan nila pasti pernah mengalami yang namanya penyakit jamur. Dan untuk pada tahapan benih, ketika kita sedang karantina ikan, itu biasanya yang paling sering muncul itu adalah jamur yang menempel di kulit ikan itu yang seperti kapas ya. Dia seperti kapas berwarna putih sampai ke warna abu-abu kekuningan. Nah, jamur itu sebenarnya namanya itu kalau dalam bahasa ilmiah itu saprolegnia. Saprolegnia itu menginfeksi kulitnya seperti ini nih ya. Dia seperti jamur atau seperti kapas yang menempel di kulit ikan. Dan ini merupakan penyakit yang paling sering, atau dari jenis jamur yang paling sering menginfeksi benih ikan nila ya. Nah, sekarang kita bahas mengapa sampai timbul jamur kapas seperti ini ya. Ini biasanya diawali dari adanya luka di tubuh ikan. Dan biasanya kan kalau kita beli benih ikan itu pasti disortir, dan ember sortir itu cenderung kasar dan bisa menggesek kepala ikan atau tubuh ikan. Itu mengakibatkan luka pada ikan. Nah, luka pada ikan ini ketika masuk ke dalam kolam kita, terus kondisi kolam kita juga tidak bagus, maka dia dimasuki oleh jamur dan terjadilah seperti ini. Dan ini kalau nggak diatasi, maka semua tubuhnya ini bakal terserang jamur seperti ini dan akhirnya dia mati ya. Jenis jamur yang lain sebenarnya masih banyak ya, jenis jamur yang menginfeksi ikan ya. Tapi kalau yang saya lihat itu sebenarnya kita cuma sering terkena itu dua jenis. Satu lagi itu yang namanya itu Trichodina sp ya. Trichodina sp itu dia kalau gejala-gejalanya ikannya itu seperti megap-megap ya, kekurangan oksigen. Terus dia ini biasanya lendir berlebihan, terus berkulit pucat. Itu biasanya matinya juga nanti ikannya putih pucat seperti itu. Dan terkadang kalau matanya lepas itu karena dia dimakan oleh temannya ya mungkin ya. Tapi kan sebenarnya dia lebih ke kulitnya ya, kelihatan pucat. Dan ada juga memang jamur yang menyerang insang ikan ya, sehingga insangnya itu jadi rusak begitu ya. Dan itu semua bisa kalian baca di teori lah ya. Nah, bagaimana cara mengatasi jika misalnya ini terjadi di kolam-kolam kita? Maka langkah pertama yang kita lakukan itu adalah mengganti air dan membersihkan dasar kolam. Satu hal yang diperhatikan ketika kita melakukan pembersihan dasar kolam ini adalah memang harus betul-betul bersih ya. Biasanya kalau misalnya kolam itu terkena penyakit jamur atau sudah beberapa ekor mati setiap hari, itu pasti ada sisa bangkai ikannya di dalam atau di dasar kolam. Dan itu memang harus dibersihkan ya. Jadi kita bersihkan semuanya dasar kolamnya dari sisa-sisa kotoran dan sisa-sisa bangkai-bangkai ikan yang mungkin tidak mengapung sehingga mengendap ya. Itu harus dibersihkan dan kita ganti dengan air baru, kolamnya balik. Dan ini merupakan salah satu cara untuk membersihkan atau menghilangkan jamur di kolam kita ini. Nah, ketika kita mengganti airnya, langkah kedua yang kita lakukan itu adalah melakukan penggaraman ya. Melakukan penggaraman di kolam kita. Terus ini juga berfungsi untuk menghilangkan stres ikan kita yang sudah kita kuras airnya dan kita ganti dengan air baru ya. Dia kan akan terobok-obok ya. Jadi pasti stres, pasti ada yang luka juga. Jadi memang harus kita buat penggaraman di langkah keduanya. Nah, ada beberapa metode ya yang bisa kita lakukan untuk melakukan penggaraman di kolam ikan kita ini. Nah, kalau misalnya contohnya tidak banyak yang terkena jamur ikannya, kalian bisa mengambil ikan yang terkena jamur terus kalian rendam di air garam. Tapi jika kondisi misalnya contohnya ketika bibit masuk itu hampir 30 atau 40% di antara bibit itu sudah terkena jamur dan sudah terlihat seperti ciri-ciri yang saya sebutkan di depan tadi, maka yang kita lakukan itu adalah memang mau tak mau harus menguras kolam dan membersihkan dasar kolam ya, terus melakukan penggaraman. Nah, tentunya kalau misalnya contohnya hanya dilakukan penggaraman setelah kita masukin air baru, itu kurang efisien. Makanya ada tips sedikit untuk menghemat garam, terus juga reaksi
atau perlakuan dari apa yang kita lakukan ini lebih cepat reaksinya itu dengan cara seperti ini. Yang saya lakukan ini kan memasukkan ikan ke dalam ember yang berisi air, yang kalian lihat ya, ember yang berisi air yang sebenarnya di dalam ember ini sudah saya tuangkan setengah kilogram garam. Jadi ketika air masuk ke dalam ember ini, otomatis air yang masuk ini akan melarutkan garamnya sehingga salinitasnya secara otomatis lebih tinggi ya. Dan kemudian saya masukin benih ikan yang saya ambil tadi ke dalam ini, saya masukin dengan air mengalir dan saya bersihkan sisik-sisik ikan yang masih ada jamur menempelnya. Nah, jadi memang saya rendam sebentar di dalam air bersalinitas tinggi seperti ini untuk menghilangkan jamur yang ada di kulit ikan, serta membuat ikan ini juga tidak stres ya, tidak terlalu stres akibat kita kuras kolamnya dan kita obok-obok, sehingga nanti kalau misalnya kita masukin air baru ikannya cepat pulih. Jadi memang tips yang saya sebutkan di video ini dengan cara memasukkan ke dalam ember yang sudah saya isi garam, terus saya bersihin. Nah seperti ini saya bersihin ya. Ini saya ambil benih ikannya. Ini rencana mau saya tebar di kolam biovlog saya yang baru, yang lahannya lagi saya bangun di depan ya. Jadi saya lagi siapin bibitnya. Nah, saya bersihkan seperti ini. Jadi saya pilih yang mana ikan nila yang di badannya itu ada seperti kapas menempel, itu akan saya bersihkan. Pelan-pelan saya bersihkan ya, seperti itu. Dan kalau nggak ada jangan dipaksa. Dan ini nggak boleh terlalu lama, ikannya bisa mati kalau terlalu lama. Karena kan ini kalau isi ember ini muatannya 30 liter, saya kasih setengah kilogram, ini pasti agak sedikit garamnya agak sedikit tinggi ya salinitasnya. Jadi memang nggak boleh lama ya. Langsung dikembalikan lagi ke kolam begitu dia sudah terendam garam. Nah setelah kita bersihkan kolamnya, terus kita melakukan penggaraman bagi ikan-ikan yang memang sudah terinfeksi ya, sudah parah terinfeksinya, sehingga kita rendam di air garam, yang kemudian itu kita isi air baru ya. Langkah ketiga yang kita lakukan itu bisa memberikan antibiotik ke dalam kolam kita. Nah antibiotiknya terserah kalian mau antibiotik apa, dicampurkan ke air, karena kan ini pada saat masa karantina, jadi dia memang masih aman kalau kita berikan antibiotik ke dalamnya ya. Nah kalau misalnya contohnya kalian pengen antibiotiknya yang alami, kalian bisa juga kasih ramuan herbal yang pernah saya upload videonya, atau bisa juga ekstrak daun pepaya dicampurkan ke dalam kolam ya, ke dalam air kolam. Atau bisa juga kalian melakukan pengobatan melalui pakan dengan cara membibis pakan dengan antibiotik, atau bisa membibis pakan itu dengan ramuan ekstrak daun pepaya ya, untuk hasil yang lebih maksimal agar ikannya ini cepat sehat dan cepat bisa kita pindahkan ke kolam biovlog kita untuk dipelihara dan dibesarkan hingga panen. Dan satu lagi saya ingatkan buat teman-teman ya, ini memang kan saat ini memang kita lagi mengalami musim pancaroba ya. Mungkin di siang harinya itu panas terik, terus di sore hari ke malam itu hujan deras. Dan ini juga mengakibatkan kondisi kolam kita ini sangat disenangi oleh penyakit jamur, sehingga di saat-saat seperti ini memang jamur itu selalu menginfeksi ikan-ikan kita ya, terutama ikan-ikan yang kecil. Nah kalau saya justru di kolam biovlog itu justru sudah tidak ada lagi jamur ya kalau sudah dibesarin. Dan biasanya terjadi penyakit jamur ini pada saat ikan atau bibit yang baru masuk ke tempat saya di kolam karantina inilah. Dan saya juga mau ingatin, kalau kalian memiliki kolam karantina, alangkah baiknya sistem kolam karantina kalian itu juga pembuangannya harus sistem paralel ya, tidak sistem seri. Karena jamur ini merupakan penyakit yang bisa menular melalui air. Nah kalau misalnya sistem air kalian di kolam karantina kalian itu sistem paralel, sistem seri, itu bisa air di kolam 1 sama air di kolam 2 itu bisa bersatu. Dan ini bisa mengakibatkan jamur itu satu kolam terkena, semuanya akan terkena. Nah saran saya kalau punya kolam karantina lebih dari satu, baiknya menggunakan sistem paralel ya. Jadi pembuangan kolam itu masing-masing, tidak berhubungan air kolam 1 dengan air kolam 2, kurang lebih seperti itu ya. Selain melalui air, jamur ini juga bisa menyebar itu karena bersentuhan dengan temannya ya. Jadi kalau misalnya ikannya terkena jamur terus menyentuh ikan yang sehat, maka jamur akan menempel di kulit ikan itu, terutama jika ikannya juga dalam kondisi luka atau tidak sehat ya, atau lagi stres karena baru nyampe dari pembibitan. Dan akibatnya jamur ini bisa menular antar sesama temannya ya,
Terutama kan di kolam karantina seperti saya ini kan dengan pada tebar sampai 500 sampai 1000 ekor per meter dan oksigennya juga tidak terlalu kuat, otomatis memang kondisinya akan lebih cepat terkena jamur. Jadi saran saya itu sebenarnya, kalau misalnya kalian melihat ada ikan ketika kalian membeli bibit, ada ikan yang sudah terkena jamur, itu sebaiknya jangan digabung dengan yang lain, langsung diasingkan saja ya, langsung dipisahkan, karena itu bisa menular ke teman-temannya yang lain. Dan kalau adanya contohnya kalian di dalam packing ikan kalian itu sudah terdapat 2 atau 3 ekor ikan yang terkena jamur, maka sebaiknya air di dalam packing itu tidak dimasukkan ke dalam kolam. Jadi buang dulu airnya, saring, tinggal ikannya saja baru masukin ke dalam kolam. Atau bisa rendam dulu ikannya di air garam baru masukin ke dalam kolam. Kurang lebih seperti itu tips saya ya. Sebenarnya video ini ada 2 bagian ya. Bagian pertama adalah video yang sedang kita tonton ini, dan bagian keduanya itu berisi tentang obat-obat apa yang saya gunakan untuk mengobati ikan saya yang terkena jamur, serta seperti apa dosisnya, bagaimana cara memberikannya, melalui pakannya seperti apa, terus melalui airnya seperti apa. Itu saya tuangkan dalam video berbeda dan hanya khusus untuk dinikmati para pelanggan yang sudah join atau gabung di channel Bang Gulo. Jadi buat kawan-kawan yang ingin tahu kelanjutannya, kalian bisa join atau gabung dan bisa lihat atau tonton videonya itu secara privat ya di channel kita ini. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya Bang Gulo beserta ikan nila yang hadir di dalam video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat. Bye bye.